Dunia pun bergerak, bagai berpacu cepat melesat, bagai Garuda. Kini kotaku pesat, bagai kilat menghantar Majalengka. Kini telah beda. Ayo kawan, satukan jiwa, bangun bersama, wujudkan cita-cita. Ayo majulah, kota wisata, visit Majalengka, berlibur bersama-sama. Ayo majulah, kota wisata, visit Majalengka, berlibur bersama-sama. Dunia pun bergerak, bagai berpacu cepat melesat, bagai Saya Ahmad Supyan dari Majalengka, memperkenalkan diri bahwa saya adalah Ketua DPW Asperwi Kabupaten Majalengka periode 2021 sampai 2023. Nama saya Andri Hermawan. Kebetulan saya ada di Majalengka, mahasiswa dari Universitas Kuala Lumpur. Pada saat ini lagi pandemik sehingga saya tidak bisa berangkat ke Malaysia lagi untuk sementara. Jadi saya sebagai dosen juga di Universitas 17 Agustus di Cirebon. Jadi masih banyak kegiatan yang bisa saya lakukan di Majalengka. Alamat Sekretariat Asperwi Majalengka adanya di Jatiwangi, tepatnya di Dusun Sindu Astra, RT 10 RW 5, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Kebetulan saya kenal dengan Bapak Haji Ahmad Sofyan. Beliau adalah teman kelas saya dan teman satu SMP sampai SMA. Kalau di SMP satu bangku. Jadi kita sudah kenal baik, sudah sejak lama, dan pada tahun 2020 sampai 2021 juga kita sering diskusi tentang mengenai pariwisata, dan kebetulan Pak Ahmad menjadi ketua Asperwi di Majalengka. Motivasi kita sebenarnya untuk mengadakan, kenapa kita membuat suatu asosiasi pelaku perjalanan wisata di Majalengka, melihat Majalengka dalam hal perpariwisataannya begitu belum kompak, begitu masih liar, begitu tidak terkoordinir. Makanya kita mencoba ingin membuat suatu kekompakan, kestabilan dalam perjalanan wisata itu supaya bisa bersinergi dengan kebutuhan pemerintah, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan semuanya tentang pariwisata di Majalengka. Dengan demikian saya kebetulan memang mengambil doktor atau PhD di Malaysia mengenai supply chain management di bidang tourism. Untuk itu mungkin kebetulan beliau meminta saya untuk membantu dalam beberapa kegiatan sebagai tenaga ahli lah, istilahnya begitu, dalam mengembangkan wisata di Majalengka dan sekitarnya. Awalnya kenapa saya sampai ada akhirnya Tourism Expo. Nah, awalnya yang terbentik dalam pemikiran saya yaitu ingin melaksanakan pelantikan Asperwi Majalengka. Tapi di sisi lain kita juga ingin gebiar, ingin memperkenalkan bahwa nih di Majalengka itu ada Asperwi, dan Asperwi itu lebih baik dari yang lain, ingin memperkenalkan kepada pemerintah gimana caranya pelantikan bisa berjalan, terus pemerintah bisa mengenal kita. Jadi kita tidak akan main-main untuk Asperwi, sehingga kami mencoba bertanya kepada teman-teman semua, ini gimana caranya kita agar Asperwi bisa lebih masuk ke pemerintahan, bisa bekerja dengan pemerintahan. Saat kita setelah dilantik, mereka bisa mengakui kita gitu. Itu awalnya. Kemudian
saat itu ternyata ada beberapa usulan karena mungkin melihat potensi Majalengka yang begitu menggebu-gebukan beberapa kegiatan Asperwinya. Jadi kita saat melaporkan ke Pak Ketum bahwa Majalengka akan dan ingin melaksanakan pelantikan Asperwi DPW Majalengka, ternyata beliau mengusulkan bagaimana supaya musda pun di Majalengka gitu. Melihat potensi Majalengka mungkin yang sangat bagus lah gitu. Dengan kinerjanya juga cukup bagus menurut beliau untuk Asperwi Majalengka. Sehingga saya mencoba lobby dengan beberapa teman, kami ajak Kang Andri untuk hayu Kang Andri kita coba musda pun ada di Majalengka. Nah, ini yang membuat saya tertarik untuk membantu Pak Ahmad. Salah satunya adalah saya diminta untuk mempersiapkan acara, awalnya adalah acara musda, musyawarah daerah Asperwi se-Jawa Barat, yang dia bilang akan diselenggarakan di Majalengka. Itu pada sekitar bulan Juni ya. Kita hanya jangan pelantikan Asperwi, sekalian kita akan sanggup melaksanakan musda. Nah, dari sana kami coba menghubungi beberapa koleha kita, beberapa teman kita di kementerian. Kebetulan ada Pak Haryanto sebagai pelindung kita di kementerian. Kita coba hubungi Pak Haryanto, oke, akan kita coba usahakan. Ya, ini bulan Juni itu saya diberi kabar bahwa tolong dipersiapkan satu acara untuk musda. Awalnya saya pikir waktu pandemik ini kita tidak mungkin di dalam sebuah ruangan, sehingga saya pikir awalnya kita buat musda itu di daerah yang terbuka atau pegunungan, sambil kita glamping itu di daerah Buper Panten ya, di Argapura. Dan konsep itu kita gali sehingga kita membuat sebuah asmusda yang sangat beda daripada yang lain. Awalnya sih begitu. Nah, pada setelah bulan Juni itu, bulan Juli sudah mulai ada komunikasi. Beberapa yang saya dapat kabar dari Pak Haji Ahmad Sofyan ini menyepakati untuk memang betul-betul kita akan melaksanakan musda atau musyawarah daerah Jawa Barat di Majalengka. Dan ini juga saya pikir ini akan menjadi sebuah momen yang baik untuk pariwisata Majalengka juga, dalam rangka memperkenalkan Majalengka menjadi salah satu destinasi dari berbagai Jawa Barat yang mungkin cukup mewakili ya. Dan kebetulan Majalengka adalah tempat satu bandara internasional di Majalengka, sehingga ini menjadi satu momen yang sangat penting. Nah, itu yang kira-kira saya dapat informasi tersebut. Nah, sambil menunggu kabar Pak Haryanto mengusahakan, kita undang DPP ke sini. Nah, DPP berkata, oke, musda di Majalengka. Sampai akhirnya kita ada surat perintah untuk mengadakan musda di Majalengka. Bahkan beliau jangan hanya musda, kalau misalkan lebih gebriya lagi, mana kalau misalkan ada momen lain seperti expo atau apa. Sehingga waktu itu kita dengan Kang Ari menemukan judul, udah kita Kertajati Tourism Expo. Namun ada perkembangan selanjutnya, itu ada setelah musda juga ada beberapa konsep-konsep baru, di mana ada tambahan, misalnya ada tambahan dari beberapa pihak. Salah satunya mungkin ada kerjasama dengan pihak Bandara Kertajati dan juga ada Hotel Horizon. Dan saya juga ikut meeting pada saat itu untuk membuat sebuah event, di mana event ini menjadi satu penandatangan triparty di antara tiga pihak tersebut, Asperwi, BJB, dan Horizon. Ini yang akan menjadi dikemas satu kesatuan dengan musda. Nah, ini yang saya akan membuat sebuah acara yang memang bisa menjadi satu momen yang sangat lebih penting lagi. Akhirnya ya alhamdulillah, dari sana udah konsepnya kita bukan pelantikan Asperwi lagi, Tourism Expo. Sekalian nanti kita musda. Jadi kegiatan utama tadinya hanya pelantikan dan musda, sekarang kita berimbas ke lebih ke exponya, ke Kertajati Tourism Expo,
Sehingga saya berharap nanti kita pelantikan Asperwi dan Musda itu kita bisa mengikuti terkenalnya acara tersebut, megahnya acara tersebut. Jadi nanti Asperwi pun akan ikut terangkat gitu oleh ke sana. Jadi Asperwi terlaksana, pelantikan bisa, Musda bisa, nama Asperwi bisa kedengaran oleh Pak Menteri. Karena kalau kita membawa waktu itu hanya pelantikan Asperwi, hanya Musda, tidak akan ada orang yang melirik. Apalah artinya Asperwi di Majalengka? Belum ada apa-apanya, belum ada action apa-apa. Jadi kita belum diketahui oleh orang gitu. Nah, saya itu ingin gimana caranya supaya orang-orang itu tahu bahwa ada Asperwi di Majalengka. Pejabat itu tahu bahwa ada Asperwi di Majalengka. Jadi kita kemas acara sebaik mungkin. Kita berkolaborasi dengan semua pihak, dengan BIJB, dengan BSI, dengan BI. Akhirnya mereka tertarik oleh kita. Gitu. Karena kita dikemas, dibungkus oleh acara Expo. Padahal dalamnya adalah pelantikan Asperwi dan Musda. Nah, berbarengan dengan itu kami berdiskusi dan melakukan diskusi dan komunikasi dengan pihak-pihak lain, yaitu adanya kebetulan Pak Haji Ahmad ini punya koneksi langsung dengan Kementerian Pariwisata. Kebetulan beliau adalah salah satu pejabat petinggi, Bapak Haryanto, dan juga mungkin asalnya dari daerah Majalengka juga. Ini yang membuat kita menguatkan bahwa ini adalah sangat penting untuk kita buat acara ini, sehingga idenya adalah acara tersebut harus dihadiri oleh Pak Menteri kalau bisa. Nah, ini menarik sekali, ini kita harus mempersiapkan. Asperwi Majalengka ke depan akan kita coba dibuat sebagai suatu asosiasi lembaga tertinggi tentang kepariwisataan. Nanti akan berdampingan dengan pemerintah mengatur biro-biro perjalanan wisata untuk lebih rapih lagi, lebih bertanggung jawab lagi, lebih mengedepankan lagi pelayanan dengan standar-standar pariwisata yang nasional. Terus juga kita bisa bekerja sama dengan pemerintah di bidang kepariwisataan, bahwa di Majalengka nih udah ada pelayanan yang terbaik. Jadi kita tidak ada lagi masyarakat Majalengka yang orang Majalengka wisatanya keluar. Wisata maksudnya keluar itu memakai orang luar gitu. Jadi nanti pendapatan biro-biro wisata Majalengka pun akan lebih membaik gitu. Dan kami juga ingin coba Asperwi ini perjalanan wisata tidak keluar. Karena Jogja di Majalengka ada. Sebetulnya Majalengka itu hanya yang tidak punya pantai saja. Gunung, alam, semua ada di Majalengka dan itu indah gitu. Setelah kita cek, diskusikan dan mengkomunikasikan kepada Kementerian Pariwisata, ada slot waktu untuk tanggal 2 Oktober, awalnya tanggal 2 Oktober 2021 ini untuk dilakukan acara tersebut supaya Pak Menteri Pak Sandiaga Uno ini bisa hadir pada acara kita. Di Tourism Expo kemarin, di Kertajati Tourism Expo, saya sebagai ketua penyelenggara, dan alhamdulillah kita kerjasama dengan beberapa lembaga kepemerintahan juga, dan alhamdulillah mereka cukup support semuanya, sehingga Bapak berjalan dengan bagus. Dengan Kang Andri berjalan kemana-mana untuk menyiapkan semuanya, karena waktu yang kita punya waktu itu hanya hari Minggu. Awalnya kita di tanggal 2 Oktober, pindah lagi ke tanggal 11, pindah lagi tanggal 9 Oktober. Kita dikasih tahu untuk tanggal 9 September itu hanya hari Minggu habis asar, dikasih tahu bahwa hari Kamis kita harus pelaksanaan. Sehingga saya rally, karena saya di sana udah ditunjuk sebagai ketua pelaksana, sebagai ketua panitia, jadi bagaimanapun juga ya kita harus tetap bertanggung jawab. Namun demikian, pada tanggal 2 Oktober tersebut kita persiapkan sedemikian rupa, akhirnya ada informasi lanjutan yang lebih progresif lagi. Ternyata ada perubahan menjadi dimajukan, bukan tanggal 2 Oktober tapi menjadi tanggal 11 September ya. Nah, sambil kita selama perjalanan kita kemarin, sebelumnya kita udah menghubungi pelindung kita Pak Haryanto sebagai Direktur Kemenkrab di kementeriannya,
Dan alhamdulillah beliau ngasih kabar bahwa oke, siap, acara harus gebiar dan Pak Menteri insya Allah akan datang. Tapi tolong kemas acaranya dengan dibungkus lah dengan hal lain, jangan hanya pelantikan Asperwi dan Musda Asperwi. Karena kalau itu kita belum waktunya untuk dihadiri Pak Menteri kalau hanya Asperwi, acara Asperwi saja. Jadi kita harus dikemas dengan bentuk lain. Makanya Expo, siap kalau Expo, Tourism Expo, kata Pak Direktur, hayu kita akan coba datangkan Pak Menteri. Dan waktu itu kebetulan dapat jadwal Pak Menteri akan datang ke Majalengka tanggal 2 Oktober. Jadi kita siap-siap tuh, waktu itu masih ada 1 bulan. Kemudian ternyata ada lagi tanggal 11 kita baru muncul waktunya. Oke, kita siap-siap di tanggal 11 walaupun kita waktu itu tinggal 2 pekan lagi. Nah kemudian maju lagi, ternyata hari Minggu itu dikasih tahu bahwa katanya hari Kamis akan ada Pak Menteri datang. Jadi kita hanya punya 4 hari Om. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu pelaksanaan Kamis. 3 hari kita punya waktu untuk menyiapkan semuanya. 11 September ini setelah diskusi dengan beberapa termasuk DPP, kebetulan DPP juga atau Bapak Ketua Asperwi Pusat, Bapak Hermawan Agus ini dikomunikasikan oleh Pak Haji Ahmad Sofyan menyatakan bahwa kita harus menyesuaikan jadwalnya Pak Menteri tanggal 11 September. Semua serentak informasi dan kemudian beberapa yang sudah proposal yang sudah dilayangkan, surat-surat yang sudah dilayangkan itu kita anulir kembali mengenai acara tersebut menjadi tanggal 11 September, termasuk diantaranya 11 September ini salah satunya kita berpikir bahwa harus lebih besar lagi, tidak hanya terkait dengan MOU. Dengan kedatangannya Pak Menteri ini tidak hanya MOU, tidak hanya terkait dengan Musda, tapi harus diperbesar lagi kemanfaatannya, yaitu dengan menghadirkan Expo itu atau pameran. Yang dihadiri harusnya adalah para destinasi wisata, dinas pariwisata tentunya, dan juga para UKM-UKM yang akan hadir pada saat acara itu. Ini Bapak udah lihat mengenai Bandara Kertajati ini. Pendapat Bapak bagaimana sebagai Ketua Asperwi? Ya, kami sudah menyaksikan secara langsung semua fasilitas-fasilitas yang ada di Kertajati Airport. Memang bandara udara ini dirancang sesuai dengan kemajuan zaman dan kemajuan industri, sangat spektakuler sekali. Ya, memang kondisi seperti ini ya memang kita maklumin belum berfungsi dengan baik, dan tetapi perawatan dan pelayanan tetap berjalan dengan baik. Semoga aja kondisi seperti ini berakhir dan Bandara Udara Kertajati tambah maju, tambah ramai dan sukses. Oke, terima kasih Pak. Salam pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi berkunjung ke Bandara Kertajati. Sudah lama Bandara Kertajati ini tidak ada penumpang karena COVID, jadi ini masih sepi ya. Tapi semua para fasilitas masih bagus, dan mudah-mudahan setelah adanya jalan tol yang dari Bandung ke Majalengka sudah lancar, ini bisa ramai lagi. Mudah-mudahan ke depan bisa ramai, pariwisata Majalengka ramai, dan pariwisata Jawa Barat meningkat pesat. Oke, kita saksikan tempat bandara ini. Fasilitasnya sangat lengkap, sudah ada lounge-nya juga, dan beberapa mitra-mitra lain yang sudah siap. Tinggal nunggu ramai saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di perjalanan ada beberapa kekurangan kita, kesulitan kita, dari mulai antigen, pelaporan segala macam, boro-boro kita lapor ke sana kemari. Untuk kita menyiapkan acara pun kan kita karena mendadak itu, jadi kita belum siap. Jadi kita coba maksimalkan dan coba kita hubungi, dan alhamdulillah di sana datanglah BSI. Datanglah Pak Adi BSI, Pak Haji ada acara apa? Ini dengan BIJB. Ya akhirnya ayo kita coba ke BI, kita coba ke
kita matangkan ke Pak Raffi sebagai Direktur BIJB bahwa ini gimana kalau mendatangkan ini, karena kalau ekspor sama kita paling hanya berapa, tidak terlalu megah. Makanya saya datang ke BI, ngajak Pak Andri, ayo kita ke BI. Kita coba BI, kita lobby supaya kita dapat maksimal dengan mereka. Dan alhamdulillah respon BI cukup bagus dan sangat peduli pada kita. Bahkan BI apapun yang dibutuhkan, berapapun untuk ekspor kita support. Itu BI bilang seperti itu. Jadi kita makin semangat dan alhamdulillah kebutuhan dari mulai antigen, segala macam kita udah siap. Kita laporkan lagi ke sana. Melaporkan ke sana itu hari Senin, hari Selasa. Hari Selasa kita melaporkan bahwa kita udah siap. Karena ada persyaratan, ternyata semua peserta, semua yang akan masuk itu harus di antigen. Jadi kita awalnya ke BI pun meminta antigen awalnya, tapi ternyata BI mensupport semuanya, termasuk untuk acara expo-nya itu. Bahkan jadi untuk expo itu semua kita serahkan ke BI. Sehingga perubahannya ini menjadi perubahan nama sebuah acara kita ini tidak hanya acara yang sederhana, tapi acara besar, yaitu dengan nama atas usulan dari Pak Agus Hermawan atau Pak DPP Asperwi Pusat. Namanya adalah Kertajati Tourism Expo. Nah, ini yang akan membuat semua pergerakan ini semakin cepat. Tanggal 11 adalah waktu yang bukan lama lagi, ini tinggal hitungan mingguan. Sehingga itu kita rubah. Namun the last minute pada tanggal 30, kalau nggak salah tanggal 31 September sudah ada perubahan yang harusnya tanggal 11 September lebih dimajukan lagi menjadi tanggal 9 September. Nah, itu yang membuat kita jadi deg-deg plus juga ini. Yang tadinya tanggal 11 September kita majukan lagi menjadi tanggal 9 September karena jadwal Pak Menteri bisanya tanggal 9 September. Itu semua bergerak cepat, harus berpikir keras lagi. Tapi alhamdulillah direspon dengan semua peserta termasuk anggota Asperwi yang akan hadir itu semua mengikuti pada acara tersebut. Dan juga beberapa UMKM juga terlibat, sangat antusias sekali menjadi tanggal 9 September. Ya, kemudian tanggal 9 September itu tanggal 31 itu sekitar 31 ada kabar lagi baru di mana kita harus menyiapkan antigen pada semua peserta yang masuk ke dalam bandara tersebut. Sehingga kita berpikir keras apa yang harus kita lakukan. Sedangkan dengan kampanye kita lumayan cukup berhasil dengan mengkampanyekan melalui aplikasi Tuibon ini, mensukseskan ini, bisa banyak akan hadir di acara kita. Nah, hari Senin itu baru kita bisa bertemu dengan dibantu oleh BSI, Bank Syariah Indonesia, dan juga Kadin, diminta untuk ketemu dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Bapak Bekti dan timnya. Saya sangat support sekali karena saya sangat terima kasih atas keterlibatan dari BI. Pada saat kita diskusi dan di dalam acara di pertemuan di BI itu, sehingga membuat tim BI sepakat untuk support habis acara kita. Selain tidak hanya antigen yang mereka siapkan, juga semua acara termasuk pengelolaan beliau akan mendatangkan UMKM di binaannya BI, dan juga membantu melakukan mengarrange semua acara terutama acara di di stand pameran di expo-nya. Dan juga dia membantu kebetulan beberapa acara kita itu ada di launch yang akan dihadiri Pak Menteri ini, termasuk backdropnya, teknologinya itu dibuatkan dari big screen ya. Ini saya lihat ini cukup profesional membantu kami, sehingga kami merasa lega ya. Setelah kami pada saat itu, besoknya setelah meeting hari Senin ini, Selasanya kita langsung bareng-bareng ketemu dengan Direktur BIJB Bapak Raffi dan timnya. Kita diskusi lagi lebih matang lagi,
Dan alhamdulillah kita membuat sebuah komitmen bersama untuk menjalankan acara ini karena kedatangan Pak Menteri juga ini. Semua berjalan dengan baik dan mengerahkan. Langsung pada hari Rabunya kita langsung loading. Pada saat Selasa itu langsung kita gladi resik juga, dan juga hari Rabunya adalah merupakan acara loading. Akhirnya Asperwi oke, di acara Expo itu BI yang megang, nanti Asperwi di acaranya di pelantikan dan musda. Akhirnya seperti itu. Jadi ada 3 acara. Di atas itu ada Expo, ada pelantikan Asperwi, dan ada musda. Walaupun Asperwi numpang ke sana gitu. Karena berniat kan kita mau mengaitkan Asperwi itu biar didengar dulu sama Pak Sandi, didengar dulu sama BI, didengar dulu sama Pak Bupati, didengar dulu sama Kepala Dinas Provinsi, sama Pak Gubernur. Jadi nanti setelah mereka dengar cukup bagus, cukup ini, cukup meriah, ternyata Asperwi ada. Nah setelah itu yakin apapun yang Asperwi butuhkan, setelah mereka tahu Asperwi ada, mereka akan melirik kita. Gitu. Pak Menteri pun karena melihat susunan acaranya cukup bagus, rencana acara cukup bagus, schedule-nya cukup bagus, jadi Pak Menteri siap, saya pun akan datang ke Majalengka. Itu karena Expo. Pak Menteri aja sampai bilang, hebat Asperwi, bisa ngadain Expo, hebat Asperwi, pelantikannya disaksikan oleh saya. Karena yang itu paling, kalau itu hanya Asita, kayak hal asosiasi yang udah nggak besar, baru mereka akui. Alhamdulillah Pak Menteri bisa hadir dan bisa mendengar Asperwi. Bahkan Pak Menteri bilang, silahkan, hayu Asperwi maju bersama kita, bantu pariwisata yang akan meningkatkan perekonomian di daerah. Sangat terima kasih atas bantuan dari BI dan juga BIJB yang sudah mempersiapkan semua fasilitasnya. Dan alhamdulillah pada tanggal 9 September, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, acaranya sukses, dan semua peserta sudah masuk ke dalam acara dengan menggunakan antigen, yang antigennya sangat gratis, yang gratis ya. Kita bisa menjalankan acaranya dengan baik. Dan tidak hanya itu, pada saat acara yang sama juga manajemen dengan kita, bahwa kita juga menjalankan workshop digital pariwisata, dan juga itu langsung dikendalikan juga atau merupakan proyek salah satu dari Kemenparekraf. Dan kami berkomunikasi dengan protokol kementerian dan lain-lain mengenai kerjasama ini. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih atas semuanya, dan ini menjadi satu pelajaran bagi kita untuk menyelenggarakan sebuah acara yang sangat cepat, dan mungkin dalam waktu hitungan hari itu kita harus menjalankan secepat mungkin. Nah, itu pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Ya, itu menjadi ke depan saya berpikir bisa bandara ini akan menjadi pusat kegiatan untuk acara tourism pada saya yang akan datang. Insight dari keterlibatan saya adalah karena saya kebetulan adalah menjadi co-pilotnya dari Pak Haji Ahmad Sofyan, atau sebagai ketua acara dari acara keseluruhan Kertajati Tourism Expo. Dan saya juga dibantu oleh tim dari Asperwi Majalengka dan juga tim dari DPP Asperwi Pusat. Keterlibatan saya di proyek ini menjadi ketua acara sangat terkesan di acara Kertajati Tourism Expo, dan mudah-mudahan Kertajati Tourism Expo ini akan menjadi acara yang rutin. Bukan hanya rutin, mungkin kita bisa lakukan per wilayah, per daerah. Selain Majalengka di bandara, juga kita bisa lakukan di Kuningan, di Cirebon, di Indramayu, di Sumedang, di Subang, dimanapun ada. Nanti pada saat akhirnya kita akan kembali lagi kepada satu acara besar di bandara lagi pada saat momen yang akan datang yang lebih besar lagi. Rencananya kita mungkin bisa kita buat acara-acara yang semacam, salah satunya adalah yang belum saya terlaksana adalah acara Pajajaran Kiwari, di mana itu menjadi pintu gerbang dari seluruh
destinasi wisata yang ada di Jawa Barat terutama, dan begitu pula dengan kebudayaan sebagai pintu gerbang, sebagai etalase dari pariwisata di Jawa Barat. Terima kasih atas support dari semua teman-teman, termasuk lembaga-lembaga yang terlibat di acara Kertajati Tourism Expo ini, dan saya sangat berterima kasih atas dedikasinya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bergerak bagai berpacu cepat melesat bagai Garuda. Kini kotaku pesat bagai kilat menghantar Majalengka, kini telah beda. Ayo kawan satukan jiwa, bangun bersama wujudkan cita-cita. Ayo majulah kota wisata, visit Majalengka, berlibur bersama-sama. Ayo majulah kota wisata, visit Majalengka, berlibur bersama-sama. Dunia pun bergerak bagai berpacu cepat melesat bagai Garuda. Tetapkanlah visi kita, Majalengka destinasi wisata. Ayo majulah kota wisata, visit Majalengka, berlibur bersama-sama. Ayo majulah kota wisata, visit Majalengka, berlibur bersama-sama. Sambutlah era baru kita, sebarkan salam para wisata.